Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bukan tanpa alasan bahwa sabda bahagia yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi dipakai sebagai bacaan Injil pada hari raya semua orang kudus yang hari ini kita peringati. Karena memang kita bisa melihat bagaimana orang kudus itu dibangun dari karakter-karakter yang ada dalam 8 sabda bahagia yang kita dengar dalam bacaan Injil. Tentunya mereka mengupayakan itu dalam hidup mereka, sehingga hidupnya semakin lama semakin menyerupai Allah. Mereka sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam hidup mereka, sehingga sungguh-sungguh bahwa mahkota kemuliaan kemudian menjadi anugerah yang boleh mereka rasakan. Tentunya kita ingin belajar juga kalau memang itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup. Bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan, "Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Maka mari kita sedikit belajar dari bacaan Injil hari ini, dan semoga kita bisa memperjuangkan itu dalam hidup kita. Sebagai, ya memang tidak di nomor ya, tapi sebagai hal yang pertama dalam 8 sabda bahagia, kita mendengarnya sebagai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Satu paradoks yang sebetulnya juga atau sesuatu yang kadang bertentangan dengan hidup kita. Kita punya harta, tapi bagaimana kita memperjuangkan miskin di hadapan Allah? Ya memang secara ekstrim orang bisa secara fisik miskin di hadapan Allah. Contohnya adalah Santo Fransiskus Assisi. Dia menghayati
miskin di hadapan Allah dengan, kita tahu kalau Anda melihat filmnya Fransiskus Assisi itu, momen di mana dia dikatakan mengalami pertobatan adalah ketika dia dia kan anak saudagar saudagar kain. Dia membuang kain-kain yang dimiliki oleh orang tuanya, terus kemudian dia melepas baju kebesarannya, dia jalan telanjang untuk menggambarkan momen miskin di hadapan Tuhan. Dia melepas semua hartanya, semua yang dia miliki, dan kemudian mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kita kan tidak berlaku seperti itu. Yang menjadi inti adalah bahwa kita sungguh mengandalkan Allah dalam hidup kita. Ketika harta bukanlah andalan kita, tapi Tuhan, Allah yang menjadi andalan kita. Dia yang pada saat kita membutuhkan sesuatu, kita datang kepadanya. Dia yang bisa menjadi sumber kekuatan kita. Pokoknya semua terarah kepada Dia, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai kekuatan, sebagai sumber harapan dan sebagainya. Itulah hidup miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam konteks ini, semua kata negatif, pasif, maka yang melakukan itu adalah Allah. Dihibur oleh Allah, dipuaskan oleh Allah, dan seterusnya. Jadi walaupun tidak disebutkan siapa yang akan menghibur, siapa akan yang memuaskan, tapi kita tahu bahwa yang akan menghibur, yang akan memuaskan itu Allah sendiri. Orang bisa mencari banyak penghiburan, ada banyak hal yang ditawarkan dunia sebagai bentuk penghiburan. Tapi penghiburan yang macam apa yang diharapkan, yang diperjuangkan oleh para santo santa, tentunya bukan penghiburan duniawi, tapi penghiburan yang berasal dari Allah sendiri. Karena penghiburan yang berasal dari dunia itu sifatnya sementara. Tapi kalau penghiburan yang berasal dari Tuhan, tentunya itu melegakan, itu menenteramkan, dan itu sekali lagi memberi kekuatan kepada perjuangan hidup kita sebagai umatnya, sebagai anak-anak Allah. Lalu kemudian yang ketiga berkaitan dengan lemah lembut, dan kita bisa mengkaitkannya juga dengan berbahagialah mereka yang membawa damai. Ini karakter yang hampir-hampir mirip. Orang yang lemah lembut, orang yang hidupnya tidak kasar, tentunya juga membawa damai dalam hidupnya. Sehingga orang-orang juga betah tinggal di sekitarnya. Orang yang membawa damai itu hidupnya tentram. Orang yang lemah lembut itu juga dia tidak banyak memiliki musuh, maka kedamaianlah yang hadir lewat tindakan-tindakan mereka. Itu yang kemudian yang kita dengar juga adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu juga bisa kita kaitkan juga dengan sabda yang ke-8, berani dianiaya demi kebenaran. Memang bertindak melakukan kebenaran itu juga ada resikonya, karena bisa saja itu melawan arus, bisa saja itu dimusuhi banyak orang, bisa saja itu tidak populer. Tapi dengan melakukan kebenaran,
kita bisa membayangkan bahwa dengan melakukan kebenaran sebetulnya orang bisa damai. Orang tidak khawatir bahwa akan ketemon, akan ditangkap KPK misalnya, akan macam-macam lah. Karena memang yang dilakukan itu benar. Dia tidak takut, dia tidak khawatir bahwa ya apa yang dilakukan itu, bandingkan kalau itu sebuah kebohongan. Takut kalau ketahuan bahwa dia bohong dan sebagainya. Tapi ini kebenaran itu memang membahagiakan juga. Ketika orang berani melakukan tindakan yang benar, tentunya jika dia tidak khawatir. Ngapain harus khawatir? Karena apa yang dia lakukan itu sebuah kebenaran. Dan kemudian yang kelima, sabda kelima adalah murah hati. Murah hati ini kita kaitkan juga dengan kemurahan yang kita alami karena Allah itu murah hati kepada kita. Santo Santa adalah orang yang menyadari bahwa Allah itu begitu baik kepada dirinya, sehingga dia bisa bersyukur dan menjadi perpanjangan Allah dalam kemurahhatian. Maka ini juga bisa kita jadikan sebagai cara kita hadir di dunia. Hidup kita yang merasakan kemurahan yang begitu besar dari Allah, dengan ucapan syukur maka kita pun berbagi kemurahan hati itu kepada sama kita. Dan yang terakhir, mereka dikatakan berbahagia karena berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kesucian hatinya adalah ketika orang yang ada dalam hatinya adalah Allah, maka apa yang ingin dia lakukan tentunya adalah melaksanakan kehendak Allah. Itulah kesucian hati, itulah yang banyak dilakukan oleh para kudus. Santa Maria jelaskan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kesadaran akan karya Tuhan dalam hidup seseorang, itulah juga yang menjadi tanda kesucian hati. Maka tentunya ini juga bisa menjadi perjuangan hidup kita, cara kita untuk melihat bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita, bagaimana belas kasih-Nya itu hadir kepada kita, bagaimana kehendaknya itu terjadi. Ya, maka kita pun berusaha juga untuk melaksanakan kehendak Allah itu dalam hidup kita. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda bahagia yang menjadi penggerak dari para kudus untuk berjuang dalam hidup mereka, bahwa mereka kemudian mendapatkan mahkota kemuliaan, itu kemudian itu bukan yang ingin mereka raih, tapi kesempurnaan dalam hidup, keinginan untuk melaksanakan kehendak Allah, dan seterusnya, itulah yang mereka perjuangkan. Maka mari kita bersama-sama mohon lewat perayaan Ekaristi sore hari ini juga rahmat, penyertaan juga berkat dari para kudus serta dari Allah sendiri, sehingga hidup kita semakin selaras dengan kehendak Bapa, semakin sesuai dengan kehendak-Nya, dan syukur-syukur kita bisa menghadirkan kekudusan lewat hidup kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.